Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar CPNS P3K Kesehatan. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke teman-temanku sekalian yang berbahagia, ini ada sebuah informasi teman-teman ya. Dokter rame-rame mundur dari P3K Nakes 2022. Tunjangan kecil dibandingkan P3K teknis teman-teman ya. Oke, kita bacakan teman-teman ya. Dari sewaktu.com teman-teman. Para dokter ramai-ramai mundur dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tenaga kesehatan tahun 2022 atau P3K Nakes 2022 tahun kemarin teman-teman ya. Sejumlah P3K Nakes 2022 mengundurkan diri dengan berbagai alasan. Ada yang mengundurkan diri dengan alasan penempatan tidak sesuai dengan yang dilamar, jarak tempuh menuju lokasi cukup jauh hingga faktor kesehatan teman-teman ya. Ada pula yang mengundurkan diri karena alasan sedang persiapan mengikuti pendidikan spesialis. Ya, kemudian informasi yang dihimpun para dokter ramai-ramai mundur dari P3K Nakes 2022 karena tunjangan P3K Nakes kecil dibandingkan P3K teknis teman-teman ya. Jadi memang untuk ini ada berita teman-teman ya, bahwasanya untuk dokter ya banyak yang mengundurkan diri karena gajinya kecil teman-teman ya. Karena alasan ini pula banyak formasi P3K Nakes 2022 yang kosong karena tak dilamar oleh dokter teman-teman ya. Dengan P3K Nakes di sejumlah daerah jauh lebih kecil dari P3K guru dan P3K teknis teman-teman ya. Diketahui besaran tunjangan P3K setara dengan tunjangan PNS teman-teman ya. Tunjangan PNS di setiap daerah berbeda-beda. Besarannya disesuaikan dengan kemampuan daerah teman-teman ya. Jadi memang untuk pembiayaan P3K ya itu nantinya akan dibebankan di daerah masing-masing teman-teman ya. Khususnya untuk tenaga nakes teman-teman ya. Masalahnya tunjangan PNS nakes di sejumlah daerah jauh lebih kecil dibandingkan PNS teknis teman-teman ya. Kemudian di Kota Bogor misalnya, tunjangan kinerja atau tukin atau tambahan penghasilan pegawai atau TPP, nakes golongan 3 hanya Rp 1,9 juta teman-teman ya. Ditambah kapitasi jaminan kesehatan nasional rata-rata 2 juta, sehingga totalnya 3,9 juta per bulan. Sedangkan PNS teknis ya, golongan 3 mendapatkan tukin rata-rata sebesar 9 juta per bulan teman-teman ya. Jadi memang untuk tenaga teknis ya lebih besar yang PNS daripada yang P3K yang nakes teman-teman ya. Padahal pekerjaan nakes jauh lebih berat dibandingkan PNS teknisnya. Benar sekali teman-teman ya. Soalnya memang kenapa? Ya memang resikonya berat ya, berhadapan dengan manusia juga. Kemudian untuk semuanya harus sesuai dengan SPO, sesuai standar prosedur operasional teman-teman ya. Nah, kemudian PNS Nakes harus memberikan pelayanan kesehatan pukul setengah 8 sampai pukul 2. Setelah itu mereka mengerjakan program dari Kementerian Kesehatan yang jumlahnya tidak sedikit teman-teman ya. Jadi memang untuk yang rata-rata di puskesmas itu memang banyak program. Kemudian untuk pelayanan tetap. Jadi pelayanan itu jam 7 sampai jam 2 itu tetap. Nah, kemudian nanti ada program-program yang memang sudah dicanangkan melalui program Kementerian Kesehatan teman-teman ya. Dan jumlahnya tidak sedikit. Itu banyak cerita dari teman-teman ya. Tak sampai di situ, mereka juga harus mengerjakan tugas lain layaknya PNS instansi teknis seperti pengelolaan aset, bendahara, dan lain sebagainya teman-teman ya. Tak sedikit PNS nakes harus membawa pulang pekerjaan kantor ke rumah. Ya, benar sekali teman-teman ya. Banyak sekali yang seperti ini. Beratnya pekerjaan ASN nakes puskesmas ditambah penghasilan yang kecil dibandingkan PNS teknis membuat para dokter ogah menjadi ASN P3K teman-teman ya. Mereka lebih memilih bekerja di rumah sakit swasta sebab di rumah sakit mereka hanya memberikan pelayanan kesehatan namun bisa mendapatkan gaji yang relatif besar sebab kapitasi JKN di rumah sakit cukup besar teman-teman ya. Jadi itu alasannya kenapa dokter banyak yang mengundurkan diri untuk P3K teman-teman ya. Soalnya memang untuk gaji ya memang sedikit TPP-nya teman-teman ya. Jadi memang untuk yang dari daerah itu di daerah memang banyak
sedikitnya ya ketimbang banyak gajinya teman-teman ya. Soalnya memang untuk APBD ya itu sedikit teman-teman ya dibanding di rumah sakit teman-teman ya. Nah, coba kita bandingkan teman-teman ya. Gaji dokter umum rumah sakit negeri, swasta, dan klinik terbaru 2023 teman-teman ya. Nah, ini. Gaji dokter umum memiliki perbedaan berdasarkan tempat bekerja. Sudah tahu perbedaan tersebut berdasarkan update terbaru tahun ini. Property people, dokter adalah profesi dengan penghasilan yang cukup menggiurkan. Nah, kendati begitu, tanggung jawab yang diemban pun cukup besar karena bersinggungan dengan nyawa seseorang. Ya, benar sekali teman-teman ya. Ada juga dokter umum yang biasanya menjadi perantara sebelum dirujuk ke bagian spesialis teman-teman ya. Gaji dokter spesialis dan dokter umum tentunya berbeda teman-teman ya. Nah, ini memang sangat berbeda. Bahkan jika ditilik lebih dalam, penghasilan dokter yang umum berdasarkan tempat dan posisinya juga tidaklah sama teman-teman ya. Dilansir dari berbagai sumber, simak rincian lengkapnya di bawah ini teman-teman ya. Dokter umum di rumah sakit negeri dilansir dari solopos.com, gaji dokter umum di rumah sakit negeri yang notabene berstatus PNS dibagi menjadi dua, yakni golongan 3A dan golongan 3B. Perbedaan golongan tersebut berpengaruh pada nominal gaji pokok teman-teman ya. Namun pada umumnya lulusan S1 kedokteran bakal langsung menempati golongan 3B teman-teman ya. Sebagai PNS, penghasilan dokter umum berstatus PNS mencakup gaji pokok dan tunjangan teman-teman ya. Terdapat pula tunjangan kinerja yang nominalnya hampir sama dengan gaji pokok teman-teman ya. Gaji pokok yang diperoleh sekitar 2,4 juta dengan tunjangan istri sebesar 245.670, tunjangan anak 49.134, tunjangan beras 209.280. Sementara itu, tunjangan uang makan untuk 22 hari kerja sebanyak 732.600, tunjangan kinerja 2.535.000 ya. Dengan perhitungan tersebut, total yang akan diterima di rumah sakit negeri berstatus PNS teman-teman ya, bukan P3K, berkisar 6.228.384 setiap bulan teman-teman ya. Itu belum untuk kalau semuanya tidak melalui TPP teman-teman ya. Kalau melalui Jaspal ya sesuai dengan omset dari rumah sakit itu sendiri teman-teman ya. Kemudian dokter umum di rumah sakit swasta, gaji dokter umum di rumah sakit swasta berada di kisaran angka 6 juta per bulan teman-teman ya. Nominal yang terbilang sama dengan rumah sakit negeri. Diketahui bahwa dokter PNS juga bisa bekerja di rumah sakit swasta selama dilakukan di luar jam kerjanya teman-teman ya. Sementara itu dilansir dari renesia.com, rentang gaji dokter swasta mulai dari angka 5 juta sampai 8 juta teman-teman ya. Nah, kalau rumah sakit swasta lebih besar, kalau yang untuk P3K di negeri mungkin kecil teman-teman ya. Itu merupakan gaji dokter umum yang baru lulus teman-teman. Nah ini untuk swasta 5-8 juta ini baru yang lulus. Kalau yang udah lama, nah itu beda lagi teman-teman ya. Nominalnya akan beda lagi untuk dokter umum yang sudah bertahun-tahun mengabdi. Nah, kemudian dokter umum di klinik ini bersifat umum atau bisa juga pribadi teman-teman ya. Berdasarkan informasi dari gaji per bulan.com, jumlah dokter di layanan klinik pribadi juga tidak jarang menetapkan biaya terjangkau bagi masyarakat teman-teman ya. Jadi itu perbedaannya. Saya kira memang kalau untuk gaji memang ya kalau sekelas dokter memang agak besar teman-teman ya. Jadi memang kalau untuk seperti itu mundur dari P3K wajar teman-teman ya. Karena memang di rumah sakit swasta di luar pemerintahan ya itu lebih besar teman-teman ya. Tapi ya itu tergantung dari setiap individu teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga nantinya tenaga-tenaga honorer yang belum masuk di tahun ini semoga masuk di tahun 2023 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.